Halo pecinta gadget, kali ini kita akan membahas TWS mulai dari harga 50 sampai 100 ribuan. Akankah yang mahal lebih bagus? Ataukah malah berbanding terbalik? Oh iya, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung saja yang pertama, yakni TWS InPods 12. TWS ini memiliki desain yang minimalis dengan bodi yang agak panjang dan memiliki warna biru doff. TWS ini cukup murah, harganya 50 ribuan. Dari segi desain ini kurang rapi sih, dan untuk looknya pertama ini kurang meyakinkan, dan menurut saya untuk docknya ini cukup rawan, dan magnetic docknya ini juga kurang merekat dengan kuat. Semisal ini jatuh mungkin akan pecah ataupun earbudnya akan terlepas. TWS InPods 12 ini sudah menggunakan pengecasan dengan USB Lightning dan didukung dengan baterai 30 mAh untuk earbudnya dan 300 mAh untuk docknya sendiri. Tapi tenang, untuk USB Lightning-nya sudah disediakan juga di paket pembeliannya. Di bagian belakang terdapat tombol yang berfungsi untuk pengisian earbud, dan TWS InPods 12 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5. Dan untuk earbudnya sendiri, di bagian depan terdapat lubang speaker dan di bagian belakang terdapat lubang mic. Dan untuk bagian bawah yang tentunya terdapat lubang pin yang berfungsi untuk pengecasan earbudnya tersebut. Sekarang kita pindah produk yang kedua. Tentunya kita tidak asing lagi dengan produk dari robot yang satu ini. Yap, yakni TWS Robot T30 dengan build quality yang menurut saya kokoh dan ringan yang diklaim sangat awet. TWS Robot T30 ini memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni. Dari segi desain, TWS Robot T30 ini memiliki warna hitam yang kilap dan posisi lampu LED di tengah bagian depan, dan juga build quality-nya bisa kita acungi jempol. Dan untuk pengecasannya menggunakan lubang charge Type-C. Tenang, sudah disediakan juga di paket pembeliannya. Tapi untuk bentuk desain dari dock ini menurut saya kurang bagus dibanding dengan TWS R16. Ya, walaupun itu selera masing-masing. Untuk desain earbudnya saya paling suka dengan model yang seperti ini karena lebih elegan, di samping itu juga nyaman di kuping. Dan yang paling utama sudah menggunakan AirTips yang bikin betah di kuping. Ya, walaupun bentuk dari earbud ini terlalu besar, dan tentunya dilengkapi fitur Smart Touch Control, dan terdapat dua pasang lagi AirTips yang lembut di paket pembeliannya. TWS Robot T30 ini sudah menggunakan Bluetooth chip versi 5.3 yang membuat konsumsi daya lebih rendah, kecepatan komunikasi cepat dan stabil, dan juga berjarak kurang lebih 10 meter. TWS Robot T30 ini diklaim mampu bertahan sampai 4 jam untuk mendengarkan musik dan 18 jam pemakaian dengan charging case. Jadi totalnya 22 jam pemakaian penuh. Dan kelebihan TWS Robot T30 ini memiliki fitur Pad Dynamic Driver Speaker 13 mm, menghasilkan suara jernih dan bass yang sangat kuat. Untuk spesifikasi lainnya kita lihat di gambar. Bagi yang belum tahu SPL itu apa, SPL itu adalah Sound Pressure Level. Telinga manusia mendengarkan tekanan suara, bukan volume. Perbedaan antara tekanan suara dan volume adalah semakin dekat Anda mendengarkan suara dari sumbernya, semakin besar tekanan yang akan Anda dengar. Sebaliknya, semakin jauh Anda mendengar suara dari sumbernya, semakin kecil tekanan yang akan Anda dengar, tetapi dengan volume yang sama. Sound Pressure Level umumnya disingkat SPL, dihitung dengan satuan desibel atau disingkat dB. Dan saat orang berbicara mengenai dB, kemungkinan besar itu menunjuk pada SPL. SPL dapat merusak pendengaran. Pendengaran manusia mulai terganggu saat mendengarkan SPL di tingkat 85-90 desibel. Anda dapat lihat bahwa percakapan normal antara manusia memiliki nilai 65 desibel. Hal lain yang perlu diketahui mengenai SPL adalah saat Anda memiliki jarak 2 kali lipat dari sumber suara, maka tekanan suara tersebut akan berkurang sebanyak 6 desibel. Sebelum Anda membeli sound system, ada baiknya Anda tentukan dulu tujuan Anda membeli speaker tersebut. Umumnya ada 3 peruntukan. Pertama, untuk background sound system dengan SPL antara 65-80 desibel. Yang kedua, untuk
foreground system dengan SPL antara 80 sampai 90 desibel, performance system dengan SPL mulai dari 90 desibel ke atas, dan yang terakhir yaitu TWS R16. Untuk pandangan pertama ini cukup keren, elegan, warna doff-nya cukup lembut, dan build quality-nya juga kokoh. Dan TWS ini diklaim mampu bertahan 4-5 jam dan butuh waktu 1-2 jam untuk terisi penuh beserta docknya. Dan TWS R16 ini juga menggunakan Bluetooth versi 5. Bentuk dari case docknya ini pun cukup kecil ya. Untuk bagian bawah docknya terdapat lubang USB Lightning. Untuk USB Lightningnya sudah disediakan juga di paket pembeliannya. Dan di bagian depan terdapat lampu LED. Untuk bagian belakang terdapat tombol pairing dan untuk charge earbudnya. Untuk earbudnya sendiri bentuknya lebih pendek, dan saat saya coba sekitar 30 menitan masih cukup nyaman di kuping saya. Terdapat lubang mic dan tentunya tombol sensor touchnya. TWS R16 ini dibanderol dengan harga kurang lebih 199.000 saja. Sudah memiliki fitur mode musik dan juga mode gaming. Cara mengaktifkannya dengan ditekan bagian sensor touchnya, ditekan 3 kali. Dan sudah berganti mode dari musik ke gaming. Dan bagaimana untuk tes latensinya? Bagi yang belum tahu apa itu latensi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur penundaan yang terjadi. Biasanya diukur sebagai penundaan perjalanan pulang pergi, yaitu waktu yang dibutuhkan informasi untuk mencapai tujuannya dan kembali lagi. Dengan demikian, penundaan perjalanan pulang pergi memiliki dampak utama pada kinerja jaringan. Adapun satuan ukuran latensi adalah dalam milidetik, dan juga akan mengganggu kita pada saat bermain game yang memerlukan kepresisian suara. Untuk lebih jelasnya, kita tes latensi menggunakan play video dengan bantuan mic Boya WM1. Tentunya kalian pasti penasaran, sudah ngomong panjang lebar tapi nggak ada hasil tesnya kan gimana ya. Yang pertama yang paling murah dulu, yaitu TWS InPods 12. We will control the treble. We can roll the beat, make it fuller. We can change the sound to a subtle claret, or sharpen it to a tighter bass. For the next 4 minutes, sit quietly, and we will control all that you hear. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. You make a statement. I don't ever slow up, no I don't wanna take it. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. No, I don't take shit. I got no love. Yang kedua, TWS Robot T30.
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a step for several ages of bacon. Dan yang terakhir yaitu TWS Air 16. Game mode. Oh ya, ini kita coba cek dulu tanpa menggunakan TWS ya, dan begini hasilnya. Oke, untuk pengetesan yang pertama yaitu TWS Input 12. Oke, kita sudah tersambung ke TWS Input 12. Untuk informasi saja, Input 12 ini harganya kisaran 50 ribuan. Kalau kita ingin telepon harus dengan nada yang agak keras. Di sini suaranya terlihat kurang jelas ya Mas. Jadi kalau suara saya gimana Mas? Suaranya terdengar jelas. Jadi di sana suaranya terdengar jelas ya suara saya. Tapi suaranya Mas Agus kurang jelas di sini. Oh ya, berarti ya kualitas kelemahannya mungkin begitu di mic-nya ya. Oke, kita tes TWS yang kedua yaitu TWS Robot D30. Dan sekarang kita sudah tersambung. Untuk mic check-nya ya seperti ini. Halo, tes. 1, 2, 1, 2, 3, 3. Oh iya Mas, di sini suaranya terlihat jelas Mas. Dan untuk suara saya gimana Mas? Suaranya cukup jelas. Lebih jelas dari yang Input 12 atau sama saja ya Mas? Ini lebih soft sih, kalau untuk info tadi agak lebih keras sedikit. Oke, untuk audionya jelas ya. Untuk mic-nya kita lanjut ke TWS Air 16. Oke, kita sudah tersambung ke TWS 16. Untuk suaranya kita cek seperti ini. Kita sudah sambung di telepon via WhatsApp. Tes 1, 2 dicoba. Gimana? Suaranya terlihat jelas di sini Mas. Gimana suara saya? Oke, untuk suara TWS i16 ini cukup terdengar jelas, hampir sama dengan robotan yang tadi. Bagus. Nah. Oke Mas, terima kasih atas reviewnya Mas. Oke, kita sudah tersambung lagi di mode tanpa TWS alias di mode biasa, telepon biasa. Suaranya seperti ini. Gimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian hasilnya? Untuk hasilnya cukup bikin saya dilema karena semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Setelah kami berdiskusi, kami memilih TWS Robot T30 ini karena suara yang lebih enak dan bassnya yang cukup nendang, bulat dan lembut, serta mendapatkan 2 pasang air tips. Dan kalian juga harus menerima konsekuensi dari TWS Robot ini, yang mana terkadang pada saat menghidupkan ada suara beep yang terkadang agak mengganggu.
lebih jelas terlihat pada saat sudah connect dan pada saat jeda musik ataupun di volume kecil. Untuk volume idealnya TWS Robot T30 ini di kisaran 70% sampai 100%, masih tetap enak dan didengar nggak pecah. Untuk desain docknya saya sedikit agak kurang suka, sedangkan untuk TWS R16 ini desain docknya bagus banget, dibalut dengan warna biru doff yang menambah kesan elegan, dan earbudnya pun juga terkesan lebih keren, dan juga tidak ada gangguan suara beep seperti jaringan radio. Untuk suaranya overall saya suka, bassnya enak tapi kelemahannya ada pada treble-nya yang masih mendominasi dan kurang renyah, dan juga dengan bentuk earbud yang seperti ini membuat pemakaian yang lama akan cepat capek. Ya walaupun 1 jam pemakaian masih enak dipakai. Untuk bentuk earbud ya sebenarnya selera masing-masing sih. Dan untuk ketahanan baterai di TWS R ini agak boros dibanding dengan TWS Robot T30 di atas. Untuk volume idealnya TWS R16 ini di kisaran 70 sampai 100%, masih tetap enak didengar, nggak pecah. Dan untuk TWS Input 12 ini keunggulannya menurut saya ada di harganya, yang kisaran harganya cuma 50 ribuan. Untuk suaranya kita tidak bisa menuntut lebih ya, karena di harga segini sudah dapat TWS sudah bagus. Yang mendominasi di TWS ini adalah treble-nya, agak mengganggu di kuping, terutama pada saat volume 100%. Suaranya jadi agak pecah. Untuk bassnya ada sih tapi ya agak kecil. Dan untuk mendengarkan musik di volume yang paling ideal, TWS ini ada di 80-an%. Gimana menurut kalian? Kalian pilih yang mana? Seperti yang sudah tertera di atas, kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan juga pengetesan yang sudah kami coba. Atau kalian sudah memiliki salah satu TWS tersebut? Kalian bisa menceritakannya di kolom komentar. Jika ada kesalahan informasi dan kesalahan memberikan kesimpulan, kami mohon maaf. Mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.